Hai wargi Indonesia dimanapun kalian berada, khususnya wargi Jawa Barat, Sampurasun. Kali ini Mur Channel akan mereaction satu videonya KDM di acaranya Kick Andy. Ngobrol tentang apa ya guys ya? Kita kepoin yuk, kita reaksi bareng-bareng, oke? Mari kita sambut Deddy Mulyadi. Iya, Kang Deddy, terima kasih ya. Terima kasih. Silakan duduk. Pekerjaan orang tua apa? Tentara. Tentara. Terakhir tentara. Baik. Ibu? Ibu petani. Anda anak keberapa dari berapa bersaudara? 9. Anak ke-9? Anak ke-9 dari 9 bersaudara. Ayah Anda tentara. Ya. Tapi sepintas saya baca riwayat hidup Anda, kok hidup Anda lebih banyak prihatin dan lebih banyak susahnya. Anak tentara kok hidupnya susah ya? Ya tentaranya kan sampai 28 tahun. Pangkatnya prajurit kader, palang 3 di sini. Oh, sampai umur berapa tadi? 28. Umur 28 Ya. sudah nggak jadi tentara lagi? Ya, jadi bapak saya 20 tahun udah bikin anak. 28 tahun Ya. pensiun dengan pensiun atau apa? Pensiun diberhentikan karena sakit. Kenapa sakitnya? Diracun oleh mata-mata Belanda. Gara-gara dipensiun dalam usia itu akibat diracun oleh mata-mata Belanda ya. Sehingga ayah tidak bisa bekerja dengan baik. Ya. Setelah pensiun apa yang dikerjakan ayah? Ya di rumah. Karena saya dengar sakit-sakitan. Ya pernah kuli-kuli di kuli perkebunan tapi nggak tahan lama karena terlalu jujur. Apa yang terjadi? Ya diberhentikan oleh teman-temannya. Karena jujur. Jujur. Kok bisa? Ya kali diajakin kerjasama jual pupuk Dia nggak mau. di perkebunan nggak mau. Dia lebih baik berhenti. Wow. Nah, setelah itu siapa yang mencari nafkah? Ya dari sawah, ibu saya yang sering ke sawah. Sebagai apa? Ya kadang-kadang kulit tandur. Jadi ibu menjadi Kulit tandur, kadang-kadang nyangkul. sebagai tulang punggung keluarga. Keluarga. Seberapa susahnya sih hidup Anda waktu kecil dulu? Kalau tanggal muda itu baru dapat ikan asin. Kalau sudah mulai tanggal 5 ke sana, garam. Dikasih bawang, disimpan di keler. Keler itu apa ya? Tempat itu makanan yang dari beling itu, dari kaca. Jadi makan nasi, kalau di atas tanggal 5, lauknya garam, Garam, bawang, pakai bawang segitu aja. Dibagi 9. dibagi 9 anak. Ya, Kok makanya badannya kurus. kok bisa hidup Anda ya? Saya juga aneh. Nah, saya dengar untuk menambah lauk Anda cari keong. Ya kan kalau malam-malam ibu saya suka ngajakin cari belalang. Belalang untuk apa? Dimakan. Belalang dimakan ya? Iya. Ini belalang sawah ini ya? Iya. Nah, soal jualan es mampu nanti saya tanyakan, tapi sampai umur berapa Anda masih harus juga membantu orang tua untuk menambah lauk pauk gitu? Karena saya dengar Anda juga bekerja ya? Ya itu sampai SMA. Sampai SMA? Iya. Jadi Anda pernah jadi tukang ojek? Ya, Di daerah mana itu? di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Subang. Berapa penghasilan tukang ojek sehari? 2000. Jadi kenapa Anda sampai harus jadi tukang ojek? Ya nambahin buat biaya sekolah. Cari rumput? Itu Ya. juga untuk pakan ternak? Itu kambing. Saya kan waktu sejak kelas 1 SD punya kambing. Domba lah kalau di Subang. Itulah faktanya ya, ternyata seorang Kang Deddy yang kita kenal sekarang yang lagi viral-viralnya tuh ternyata pernah jadi tukang ojek di masa SMA. Soal jualan es mampu dan lain-lain itu kenapa ya? Ya es bambu itu kan saya pengen makan es kayak orang, tapi nggak punya duit. Terus? Ya akhirnya gimana caranya bisa makan es? Cita-citanya cuma makan es. Yang ngambilnya dari Mang Rojak enggak. Oh, masih kenal Mang Rojak ya? Oh masih Haji Rojak. Oh, terus? Nah kemudian dapat 50 kan satu kali tempatnya itu 50 itu dapat pelingnya 5 lebihnya itu untuk boleh dimakan. Nah saya malah ketika dagang itu malah nggak makan karena sayang diuangin semuanya. Oh. Naluri bisnisnya udah mulai nih ya? Ya. Nah, jual layang-layang juga? Layang-layang waktu SMP. SMP jual SMP layang-layang? saya lihat orang main layang-layang, saya pengen main layang-layang tapi nggak beli. Ya coba kita jualin pinjem uang orang. Kemudian akhirnya ketika sudah beli sayang juga kalau dipakai main layang-layang. Jual lagi? Jual lagi. Apa urusannya kambing, cincin, dan... Ya, orang-orang kan pada punya kambing tuh. Iya. Oh saya kok nggak punya, gitu kan? Saya pengen juga kayak orang gembala kambing, gembala domba. Kata bapak saya duitnya dari mana? Punya nih cincin jual. Nah waktu itu akhirnya dijual harganya Rp7.500. Bisa beli kambing? Beli. Tapi gara-gara itu saya dengar keluarga mulai beternak. Dan Ya, domba menyelamatkan keluarga Anda. Ya saya sama kakak saya yang kedua paling gede namanya Kang Ade. Sama ibu saya yang tukang nyabit rumput. Ya saya tukang gembala. Dan dari situ beranak dua jadi 40.
Oke, domba menyelamatkan keluarga Anda karena saya dengar sekolah apa segala macam dibiayai dari Iya, ternak domba dari itu tadi situ, ya. iya. Jual bata itu bagaimana ceritanya? Ya bukan jual, jadi gini Apa? kan kalau kita suka pengen punya duit juga, kalau buat hari raya Lebaran kan buat beli baju baru. Iya. Nah itu saya suka kuli mikul. Kuli mikul. Mikul bata itu kan ngangkutnya jauh tuh sampai 5 km dari hutan kan, dibawa ke kampung dibakar. Satunya dibayar perak, saya bisa bawa 10 biji, 10 perak. Umur berapa itu? Ya SD lah kelas 4. Orang tua tahu ini? Tahu. Nah kemudian uangnya disimpan-simpan. Oke, menarik ya guys ya. Ternyata KDM beliau ini dari SD, SMA, SMA. Wow, pernah jadi tukang ojek, penjual layangan, penjual es mambo, kuli mikul, dan pengembala domba ya, nyabitin rumput atau nyari rumput gitu ya buat makanannya si domba. Ternyata emang kehidupan beliau itu ya nggak ada yang spesialnya ya. Samalah dengan rakyat biasa gitu, masyarakat pada umumnya yang tinggalnya di perkampungan gitu ya, yang kesehariannya ya begitu gitu kan, berjuang mencari untuk bertahan hidup lah ya, mencari apapun yang bisa untuk makan, untuk kehidupan besoknya begitu ya. Pekerjaan Anda sekarang apa? Jadi bupati. Bupati mana? Purwakarta. Bupati Purwakarta. Bukan cuma satu periode juga, tapi ini periode yang kedua. Kedua. Jadi artinya warga menganggap Anda sukses. Boleh tepuk tangan untuk periode kedua. Sampai akhirnya beliau bisa menjadi bupati dan dia ketawa guys, ketawa lepas. Ketawanya sih kalau bisa aku bilang ketawanya itu ketawa dia pun tidak menyangka pada dirinya untuk bisa menjadi seorang bupati dan 2 periode. Oke, kita lanjut ya. Karena ayah Anda tentara, tapi pensiun dini ya, di usia 28 tahun karena sakit-sakitan akibat diracun oleh mata-mata Belanda, dan akibat diracun itu mulai sakit-sakitan dan tidak bisa menjadi tulang punggung keluarga. Anda hidup dalam keprihatinan, walaupun ceritanya tadi ketawa-ketawa, tapi pada saat itu pasti nggak ketawa-ketawa itu ya. Ini karena sudah kita lalui, jadi Anda bisa tertawa. Nah, Anda ingin mengikuti jejak ayah menjadi tentara. Iya. Alasannya apa persisnya? Ya karena seneng waktu itu, saya seneng banget sama Jenderal TNI M. Yusuf. Pak Yusuf ya. Ya. Jadi saya lihat, wah hebat banget, saya pengen kayak dia gitu. Terus apa yang Anda lakukan? Ya lulus SMA daftar tentara. Daftar kemana? Pertama Kabri. Lolos atau tidak? Enggak. Kenapa nggak lolos? Berat badannya kurang, cuma 46 kg. Padahal batas minimal 55. gagal. Gagal lewat. Ini bukan karena kemampuan ini ya. Kan? Ya mungkin agak bodoh juga. Saya nggak bilang gitu loh ya. Walaupun saya senang dengan jawaban itu. Setelah gagal masuk Akabri, Daftar lagi. kemana? Secaba, kan turun tuh kalau Kabri iya. kelas 2. Ini Iya, setan. sekolah calon bintara. Bintara. Oke, terus Ya gagal lagi. gagal lagi. Iya. Ini karena apa sekarang ini? Ya sama, berat badan kurang. Lah aku udah tahu kurus, kering, kecil gitu, kenapa mau nekat masih? Ya nggak ada pilihan lagi dalam hidup waktu itu. Gagal kedua, Iya. lalu ngapain? Gagal yang kedua ikut UMPTN. Artinya mau kuliah nih. Kuliah ceritanya. Terus? Lulus. Oh, lulus, karena nggak Nggak ada. bodoh kan? Enggak. Ya. Walaupun saya nggak tahu nilainya pas-pasan. gitu ya. Lolos. Lulus. Masuk di mana waktu itu? 4. Jurusan? Fakultas Hukum. Ini kan anak miskin ya, minta maaf ya. Nah. Dari mana biaya kuliahnya? Ya itu nggak jadi. Maksudnya? Yang nggak diambil. Oh, lulus tapi nggak dilanjutkan? Ya nggak, bukan dilanjutkan, diambil aja Oh, enggak. diambil aja enggak. Jadi lulus tapi nggak masuk? Iya nggak daftar ulang. Oh, terus jadi Cuman lihat di koran ada namanya, ya sudah lah. karena apa? Nggak punya duit. Oh alah, jadi dugaan saya benar ya? Benar sekali. Ya. Ini nih, ternyata Kang Deddy pun pernah daftar 2 kali tentara ya. Jadi tentara ke Akmil gugur, ke Caba gugur ya kan. Lalu dia ikut sama MPTN, diterima tapi karena nggak punya duit, nggak diambil juga. Wow. Segitunya ya perjalanan hidupnya Kang Deddy. Nyangka nggak guys? Nyangka nggak? Yang mungkin ada teman-teman yang belum tahu historinya Kang Deddy sebelum jadi bupati dan gubernur. Ayo, nyangka nggak Kang Deddy Dugaan seperti saya benar itu? ya? Benar sekali. Ya. Lalu ngapain? Ya waktu habis itu pergi ke Purwakarta. Untuk? Ya daripada di rumah bengong, bingung, ikut sama kakak saya. Kakak ini orang kaya? Oh repot. Apa, kaya dan repot apa? Iya, dia asalnya kerja di PDAM, kepala bagian. Iya. Tapi hasilnya jelek, jadi tukang jaga genset diturunin. Terus Anda tumpangi? Iya ditumpangin. Semakin susah dong Iya, itu. rumahnya ngontrak. Mau roboh gini aja rumahnya. Lah kok Anda nggak kasihan? Ya sekalian lah biar belangsaknya bareng. Tapi dari cerita itu akhirnya Anda kuliah ya? Ya di situ saya itu kakak saya itu penghasilannya 10.000 per bulan, sisa gaji potongan bank.
Jadi tuh kalau belanja disekaligusin, beli ikan asin, beli gudeg tuh, gudeg dikasih dagingnya bukan dagingnya, tapi tulangnya, itu bertahan 2 minggu. Angetin makan lagi. Nah dari saya nggak dikasih tempat tidur karena cuma satu dia punya. Tidur di mana? Di lantai, nggak pakai bantal, nggak pakai apa-apa. Bertahan berapa lama? Setahun. Yang jadi tukang ojek waktu itu ini, masa-masa ini? Bukan waktu SMA. Oh, ini Udah lewat. udah lulus SMA. Oh, ini sudah lulus ya? Tidur. Jadi kalau akibat tidur itu mungkin karena dingin dan lapar tiap malam tuh bangun. Terus? Ya sholat. Oh, ada positifnya. Ada positifnya. Jadi belangsak itu memang membuat kita ingat sama Ingat Allah. Tuhan. Bukan berarti sekarang nggak ingat Oh, loh ya? ingat pasti kalau sekarang lebih ingat lah. Cuman caranya beda. Caranya beda. Akhirnya kan kuliah. Ya kuliah di STH. Duitnya dari mana nih? Ya spekulasi aja. Spekulasi apa? Ya coba-coba siapa tahu ada duitnya. Akhirnya bagaimana? Ya ikut bisa kuliah. Kenal organisasi. Nah, karena saya dengar waktu kuliah Anda juga jualan ya? Ya. Jualan Jadi, apa? Jualan bala-bala. Bala-bala itu apa? Gorengan. Teman-teman tahu nggak jual bala-bala itu? Tahu. Nggak malu tuh? Ya malu tapi kepaksa. Nggak ada pilihan. Berapa lama jual bala-bala itu? Ya hampir 2 tahun. Itu yang dipakai untuk Ya modal organisasi, modal kuliah. Terus kemudian juga saya kalau malam suka ngakal-ngakal. apa? Jadi kalau pergi ke kuliahan jalan kaki. Nah kuliah ini kan banyak karyawan tuh. Nah saya selalu pulangnya jalan kaki sama teman saya namanya Komaruzaman. Terus? Dan nanti biar jalan karena suka diajakin mampir makan bakso kalau malam. Ya, guys, sampai kuliah pun ternyata dia masih jualan dong. Jualan apa? Jualan bala-bala, gorengan, astaga. Wow, itu cowok loh. Salut lah. Makanya guys, yang denger ini nih, yang denger ya, ayolah, nggak usah malu-malu ya. Kalau memang teman-teman butuh uang tambahan, butuh mencari apa sih biaya lebih gitu untuk hidup, jangan malu ya, jangan malu-malu. Ini perlu Dengan hidup Anda contohnya. tadi mahasiswa jualan nggak malu ya, mencari tambahan. Bahkan saya dengar Anda nggak makan 3 hari waktu kuliah dulu. Ya. Nggak mati itu ya. Pengalaman hidup yang tidak mudah. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana Anda bisa jadi bupati? Bagaimana ceritanya? Ya berawal dari karir jadi anggota DPRD. Oke, Saya DPRD dimulai dari pedagang beras. pedagang Ya, beras. saya jualan beras, kemudian punya uang, punya modal. Nyalon anggota DPRD, saya menang. Kemudian saya jadi anggota DPRD jam 5 pagi sudah di kantor. Ngapain? Untuk bikin konsep, bikin pandangan. Waktu itu dominasi saya terhadap pemerintah sangat kuat. Gagasan-gagasan saya. Hampir 3/4 gagasan pemerintah itu dipasok dari DPRD. Karena Anda memang sudah terbiasa berorganisasi ya, terbiasa aktivis ya. Terbiasa berorganisasi, terbiasa kerja keras, terbiasa buka pandangan. Saya pernah terbiasa di demo, saya pernah di demo 20.000 orang. Saya hadapin. Waktu jadi apa? Anggota DPRD, buruh, masalah buruh. Sampai hari ini teman-teman pendemo itu jadi teman. Sehingga ketika saya jadi bupati, nggak ada lagi yang demo. Apa yang membuat Anda tertarik masuk ke jalur politik? Ya, bisa berbuat lebih banyak dalam membuat kebijakan-kebijakan. Mas Andi sekritis apapun kan susah, paling jadi wacana. Kalau bupati bisa langsung action. Oh. Ceritanya begitu. Ceritanya begitu. Oke. Tapi sebelum jadi bupati kan Anda jadi wakil bupati Iya. setelah dari Ya dia anggota DPRD, teman saya ngomong, kamu jangan lama-lama di sini. Itu udah 3 tahun. Pusing kita katanya, dengerin kamu tiap hari ngomong kita nggak ngerti. Bikin pandangan umumnya bahasanya terlalu tinggi katanya. Udah pindah dari sini. pindah kemana? Jadi wakil bupati. Wakil bupati ini kita nggak percaya diri waktu itu ya, karena usia saya baru 30 tahun. Terus kemudian bagaimana Anda kemudian ikut pilkada dan Ya ikut pilkada juga nekat. nekatnya? Ya modalnya cuma 500.000 di dompet. Kok bisa? Saya nekat aja 500.000 di dompet, daftar aja ke KPU. Gimana? Saya dari dulu yakin betul kalau punya niat pasti Allah memberikan jalan. Jadi waktu ikut pilkada sebagai calon bupati, Ya melawan itu bupati tahun berapa? 2008 Hasilnya? menang. Prosentasenya? Hampir 40%. Itu tahun 2008 Ya. sampai 2013 terus kemudian sekarang periode kedua. Periode kedua. Anda menang lagi. menang lagi. Prosentasenya? 67%. Apakah pernah terpikirkan seorang Dedi kecil untuk menjadi orang nomor 1 di Purwakarta waktu itu? Dan terpikirkan orang kabupatennya juga beda. Saya pernah pengalaman yang unik waktu SMA. Saya sering pakai baju putih-putih. Nah kakek saya kan meninggal. Kemudian saya lewat ke depan orang. Maaf ya, ini bupati mau lewat. Oh, jadi dari Waktu kecil SMA, Anda dibilang gitu? Iya, bapak saya marah. Ngomong sembarangan aja, bupati mau lewat apa katanya gitu. Wah. Tapi ayah Anda sempat lihat Anda jadi bupati? Masih ada. Cuma Sampai nggak ikut ada. di rumah. Wow, jadi apa yang dia bilang dulu sekarang ternyata anaknya jadi bupati beneran? Iya, katanya nanti lebih lagi. Amin. Amin, amin, amin. Banyak rumor bilang kalau apa sih ada orang asal ngomong atau apa tiba-tiba ngomong begitu, itu adalah
ada istilahnya omongan itu doa ya kan. Jadi mungkin itulah doa orang pada saat itu ternyata benar ya, jadi bupati, jadi seorang nomor 1 di Purwakarta. Sekali lagi saya orang yang percaya ya, di balik sukses Anda pasti ada orang-orang hebat, dan itu biasanya perempuan hebat, mungkin orang tua dan istri. Nah, apa yang membuat Anda bisa menjadi bupati dan kemudian bahkan terpilih untuk kedua kalinya? Iya, istri saya tahu betul persoalan ini. Di hati saya selalu ada ibu saya. Di hati Anda selalu ada ibu Anda. Kenapa Anda menangis? Apa yang teringat? Keikhlasannya. Tidak pernah mengaku sakit, tidak pernah mengaku susah. Dia selalu tersenyum ketika menghadapi kesulitan. Ibu Anda masih ada? Sudah tidak ada. Itu Anda kenang tentang ibu. Ya, dan ketika dia tidak punya daya ingat apapun terhadap sesuatu, saya selalu bercerita dan selalu meminta sesuatu, dan nggak tahu apa yang saya minta selalu terpenuhi oleh Allah. Luar biasa. Ya guys ya, ini sih momen epicnya ya. Kang Deddy itu memang begitu sayangnya ya. Yang Misungu tahu sih, ini Kang Deddy ini ungkapan rasa berterima kasih yang begitu besar sama terhadap ibu tercintanya gitu. Dan dia tahu betul perjalanan dan perjuangan orang tuanya. Dia dari kecil menyaksikannya dengan orang tua memperlakukan anak-anaknya dengan penuh cinta, penuh kasih gitu, penuh keikhlasan gitu, menjalani kehidupan walaupun hidup sederhana, walaupun ibunya harus tetap berjuang untuk mengasih makan atau ngasih kebutuhan, memenuhi kebutuhan 9 orang anaknya gitu, yang ayahnya udah nggak bisa ngapa-ngapain ya guys ya gitu. Jadi memang tulang punggung beralih ke ibunya begitu. Makanya relate sih semenjak Miss Ungu tahu video-videonya beliau itu, dia sangat care dan peduli banget dengan para emak-emak, dengan para nenek-nenek gitu di luar sana, dimanapun dia temuin dia pasti selalu care, dia pasti selalu sayang. Dia ungkapkan dia mengasihi para perempuan di Indonesia. Anda menjadi bupati relatif dalam usia yang masih muda ya. Sekarang masih 44 tahun, udah periode kedua. Adakah pesan yang Anda bisa sampaikan kepada generasi muda untuk mengikuti semangat Anda, anak miskin yang kemudian bisa menjadi bupati? Setiap orang punya harapan. Tidak ada kata miskin, tidak ada kata kampung, tidak ada kata tertinggal. Yang ada adalah kita setara siapapun dengan siapapun. Menarik, kuat sekali kata-kata Anda. Artinya tidak ada kata miskin, kita semua setara. Jadi semangatnya harus sama. Iya. Terima kasih Kang Deddy. Wow. Ya betul ya guys ya, kita ini sama, jangan merasa paling miskin, jangan merasa paling bodoh, jangan merasa paling susah. Kita ini adalah sama selagi kita masih mau berjuang, semangat, masih bisa tegar untuk menjalani kehidupan. Yakinlah pasti ada perubahan ya. Banyak sekali yang kita bisa ambil dari video ini, perjuangan, kegigihan, nggak pernah putus asa, dan keyakinan yang begitu luar biasa dari seorang Kang Deddy Mulyadi. Wow, ini perlu dicontoh ya guys ya. Jadi jangan pernah kita merasa kecil hati, merasa paling miskin, merasa paling bodoh, merasa paling susah, atau merasa paling apa ya, sehingga kita jadi insecure gitu. Apalagi untuk para generasi muda nih, warga Indonesia nih ya. Yuk kita bisa merubah hidup. Yang penting kita mau berusaha, tetap tidak mudah putus asa, dan tetap berjuang. Dengan satu keyakinan kita pasti berubah. Jadilah smart people ya guys ya. Oke, sampai di sini Sobat Mur semuanya. Kita ketemu di lain video ya. Kita akan reaction video-video yang lainnya yang tentu nggak kalah serunya. Oke, dibantu subscribe, like, and share ya teman-teman, supaya teman-teman nanti dapat notifikasinya kalau ada video-video terbaru. Oke, terima kasih. Bye-bye. Tuhan sayang kalian.